dengan hati yang rendah, dengan sikap yang menyembah Tuhan, kita arahkan hati kita fokuskan hati kita untuk menyembah Dia, untuk mengagungkan Dia. Oh haleluya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika nama-Mu ditinggikan, Engkau akan membawa ramai orang kembali kepadamu. Ketika Engkau dipermuliakan Tuhan, nama-Mu ditegakkan, kedaulatanmu Tuhan dinyatakan. Kemenangan terjadi ya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Yes Lord Jesus. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan di tempat ini ya Bapa. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Yes Lord Jesus. Yes Lord Jesus. Biar Tuhan hati yang haus Kau puaskan saat ini. Hati yang lapar akan Tuhan dikenyangkan ya Bapa. Syukurlah kasih. Sakakama kula sakriara sirakanya bakushidekala jadakriya. Dakanala usurikanala sirakanala shi. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah dengan kuasa-Mu Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus. Yes. Haleluya. Sakamashina kakakriya sirakala ya bakasa. Yang datang dengan berbeban berat Tuhan lepaskan saat ini. Yang memerlukan pertolongan Tuhan akan merasa pertolongan sentuhan tangan Tuhan yang penuh kuasa. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama melalui doa kita, melalui pujian baru. Hasakamishana karina bakasyakari balakasyatakannya dadadadadadada. Iramakala kasurahana kinya mika cukurahana kijade nika kulaka kakabakasakatena. Ina kakakihanuku kasih darakura lalalalalalala. Kita bebas di dalam hadirat-Nya. Kita nyatakan isi hati kita. Kita angkatkan pujian syukur kita kepada Dia. Onanada sama makina sikirarada. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkatkan suara kita. Yes Lord Jesus.
Oh benar, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Inilah merupakan pujian yang kami harus naikkan kepadamu ya Allah Bapa di surga. Bapa yang kekal, Bapa yang kudus. Engkau Allah yang tak terselami jalan-jalanmu, tetapi Engkau rela membatasi dirimu bagi manusia yang berdosa, agar kami terluput dari kebinasaan yang kekal. Tuhan, kami ada di sini untuk menyatakan kesyukuran kami, karena ini merupakan awal bulan di dalam bulan Juli tahun 2020. Engkau telah menibakan kami di tarik yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bapa, kami bersyukur Engkau sumber kehidupan. Kami memuji kebesaran, kami memuliakan Engkau. Tiada Allah lain yang seperti Engkau, yang layak dipuji, ditinggikan dan diagungkan. Engkaulah Allah yang kekal untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah setiap pujian yang lahir dari mulut kami pada hari ini sebagai satu korban syukur di hadirat-Mu, sebagai persembahan kami, kiranya Engkau berkenan menjadikan persembahan yang kami naikkan kepadamu sebagai satu korban kesyukuran kami. Bapa, permuliakan kami. Kami mengangkat diri kami di hadapan Tuhan, agar apa yang keluar dari bibir mulut kami Tuhan, Engkau kuduskan bagi kemuliaan nama Bapa di surga, supaya Engkau ditinggikan dan kami mengalami berkat-berkat rohani. Kami kuduskan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus. Semua jemaat katakan amin. Beri sorakan yang paling meriah bagi Tuhan kita, tepukan yang paling meriah bagi Dia, sebab Dialah Tuhan dan Raja kita. Amin. Kita angkatkan pujian ini bersama-sama, satu suara, satu hati, menyatakan kebesaran dan kemuliaan Tuhan di tempat ini. Berpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan.
Roh Kudusnya dicurahkan di tempat ini. Hati yang haus akan merasa puas. Hati yang lapar akan dipuaskan oleh Roh Kudus dan akan melakukan pembebasan, kelepasan di tempat ini.
tenang di dalam hadirat-Nya. Firman Tuhan katakan, jika engkau mengampuni orang lain, maka Bapa yang di surga juga akan mengampunimu. Jika engkau ingin mengalami kemenangan di dalam Tuhan, bebas dari rasa apa saja, tekanan hidupmu, lepaskan pengampunan pada pagi hari ini, dan engkau akan mengalami kemenangan, dan engkau akan mengalami pembebasan. Berkat luar biasa Tuhan sediakan ketika kita mau mengampuni. Yes, Lord Jesus. Kami yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan, ajar kami mengerti pengampunan-Mu itu lebih besar ya Tuhan, dan ajar kami untuk belajar mengampuni sesama kami. Yes, Lord Jesus. Biar Roh Kudus yang melayani kita saat ini. Apapun yang dinyatakan Roh Kudus di dalam hati kita, itulah isi hati Tuhan bagi setiap pribadi kita. Yes, Lord Jesus. Dalam kegelapan hatiku, tak hentinya anugerah-Mu. Engkaulah satu kasih sejati, Tuhan, ajarku mengerti. Diampuni itu sangat indah, diampuni itu mulia. Yang Kau rindukan ku bahagia, ku mau memberi yang ku terima. Mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang
kecewa, pagi ini lepaskan, lepaskan. Mengampuni itu sangat indah, mengampuni itu mulia. Haleluya Tuhan. Roh Kudus, Kau bekerja saat ini. Engkau tahu ya Tuhan, jika ada di antara kami ya Bapa yang rindu, yang mau dilepaskan daripada segala kepahitan yang mengikat dia selama ini. Kau tahu siapa dia Tuhan. Jamah Roh Kudus, jamah. Sama-sama kita angkatkan ini, kita bebas di dalam hadirat Tuhan. Mengampuni itu kasih, yes. Mengampuni lepaskan itu, lepaskan
Haleluya Yesus Kristus, haleluya Roh Kudus. Pagi ini kami naikkan pujian syukur karena salib-Mu kami hidup. Engkau tetap berkuasa berikan kemenangan bagi kami. Seumur hidup kami akan memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersorak-sorai pada pagi ini karena atas kemenangan-Mu, atas kehebatan-Mu Tuhan, atas pemeliharaan-Mu tidak berkesudahan di depan kami. Bapa, kami muji nama-Mu karena pengampunan-Mu Tuhan, kasih-Mu yang berikan sukacita di depan kami Tuhan. Bapa, kiranya Engkau memberkati kami lewat nyanyian pujian kami pada pagi ini Bapa, supaya kami dapat menyatakan bagaimana kesyukuran dari isi hati kami sedalamnya Tuhan. Betapa hari ini kami mensyukuri atas hidup ini, atas nafas ini adalah mujizat-Mu yang telah Kau nyatakan kesehatan ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Bapa, bukakan hati rohani, mata rohani dan telinga rohani kami, supaya lewat kebenaran firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu akan memberkati, memberikan satu keteguhan iman, kepercayaan kami, pengharapan kami pada Engkau Bapa. Oh haleluya Tuhan Yesus, persiapkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa tentang ucap syukur. Tiap jemaat menyatakan amin. Amin. Tuhan, silakan duduk. Terima kasih tim Praise Worship yang telah melayani kita pada pagi ini. Shalom jemaat, selamat pagi. Semua sehat ya? Semua sehat, ya puji Tuhan. Kita dapat bersama pada pagi ini, di mana kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan itu senantiasa melimpah ke depan kita. Ya, kita akan melihat firman Tuhan terdapat dalam Yesaya 41 pasal 41 ayat 10. Dalam Yesaya 41 ayat 10 demikian bunyinya, janganlah takut sebab aku menyertai kau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi, jangan takut sebab aku Tuhan. Aku, kata besar adalah Tuhan, menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Minggu lepas saya membawa kita tema kemenangan kita bersama Yesus. Ya, kira begitu. Hari ini saya akan bawa kita kemenangan atas berbagai ketakutan. Kemenangan atas dasarnya, kata dasarnya adalah menang. Menang berarti berhasil, berjaya. Terusnya, ketakutan kata dasarnya adalah takut. Takut artinya khawatir, gelisah, tidak berani, bimbang, risau, gentar. Setiap orang ada ketakutannya sendiri atau masing-masing secara pribadi. Masa depan, keuangan, kesehatan, bahkan pasangan hidup. Ketakutan boleh buat kita rasa khawatir, gentar, menghilangkan rasa damai di jiwa, membuat kita tertekan, stres, sakit, dan lemah. Lalu pertanyaannya untuk kita saat ini, bagaimana kita dapat menang atas ketakutan? Langkah pertama adalah kita harus mengandalkan Tuhan. Di dalam Mazmur 3 ayat 1 dan 7, saya akan bacanya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru pada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menempangku.
Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan? Yaitu berarti bergantung, bersandar pada Tuhan. Di mana kita lihat bahwa mengandalkan Tuhan itu ada satu, kita menaruh harapan. Di mana kita lihat banyak orang Kristen di dunia ini mengandalkan harta kedudukan. Amsal 23:4-5 mengatakan kekayaan memiliki sayap dan dapat terbang. Maksud sini bahwa apabila kita mengandalkan semua yang ada di dunia ini pasti tidak akan menjaminkan kita. Kita lihat dalam bank ada juga scam dan juga ada yang perompakan. Semuanya tidak menjaminkan. Untuk kita menang atas ketakutan, atas kegelisahan, kekhawatiran hidup ini, kita harus mengandalkan Tuhan. Mazmur juga mengatakan, apabila kita menaruh harapan pada Tuhan dan mengandalkan Dia di dalam Mazmur 3 di ayat 1 itu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ini mengatakan bahwa tanpa Tuhan kita tak mampu dan bersama Tuhan kita merasa cukup. Segala tindakan kita tertuju pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan bukan hanya saat kita memerlukan Tuhan, memenuhi segala keperluan kita secara jasmani, tapi mempercayakan dan segala tindakan kita berdasarkan hanya Tuhan. Dalam kita mengandalkan Tuhan, menjaga kita percaya Tuhan itu bersama kita. Di dalam Yesaya 41 tadi, ayat 11, saya akan baca untuk kita, di mana kemenangan atas berbagai ketakutan dan beban kita. Yesaya 41 ayat 11 hingga 13. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan terkena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemu mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata padamu, janganlah takut. Ini adalah satu kemenangan kita sebagai anak Tuhan, di mana apabila kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan padanya, bahwa Tuhan menjamin bahwa Dia akan memberikan satu perlindungan dengan katanya, janganlah takut. Kalau kita melihat dalam kisah hidupan Daniel, ya, Daniel pasal 3 ayat 16 hingga 18, di mana Daniel mengandalkan Tuhan. Dia tidak rasa takut apabila Raja Nebukadnezar memerintahkan di dalam negerinya supaya menyembah patung. Tapi Daniel dengan kawan yang lain, Sadrak, Meshak, Abednego, tidak akan gentar menghadap apa yang diperintahkan raja. Nah, ini adalah satu kemenangan dalam kehidupan Daniel. Apabila dia menaruh harapan hidupnya sepenuhnya pada Tuhan. Sebagai manusia memang rasa khawatir. Daniel adalah manusia biasa. Oleh karena iman kepercayaannya bahwa dia tahu Tuhan itu yang menjaminkan hidupnya. Sehingga dalam kisah Daniel pasal 3 ayat 16 hingga 18 ini, walaupun mereka masuk dalam perapian, mereka tetap dijamin Tuhan. Amin. Kita tahu cerita Daniel kan? Mereka tidak kena bakar. Mereka tidak terbakar. Satu helai rambut pun. Nah, mari kita lihat dalam firman Tuhan ini meyakinkan kita bagaimana Daniel 3 ayat 16. Lalu Sadrak, Meshak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja,
bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ini menggambarkan bahwa kemenangan kehidupan Daniel dan kawannya menyatakan bahwa dia tetap tidak akan takut menghadap raja. Kalau di dunia ini kita menghadap suatu keadaan-keadaan ini, memang sebagai manusia kita rasa bimbang ya, apalagi dalam suasana PKP yang kita alami yang setelah bulan berlalu sampai hari ini. Banyak gereja juga tidak membuka ruang untuk ibadah karena tidak ada jemaat yang datang. Ada gereja di Gereja Miri ini mereka masih dalam khotbah di screen video, di dalam screen WhatsApp mereka, Facebook mereka, sampai ujung tahun, mungkin tahun depan baru dapat buka gereja. Oleh keadaan kekhawatiran. Bukan berarti saya menyanjungkan kita BM Geli Permai bahwa kita ini tidak takut. Tapi inilah situasi keadaan kita manusia. Untuk kita menang dalam menghadapi situasi berbagai ketakutan, jadilah seperti Daniel. Daniel dia tidak takut menghadap raja. Karena dia tahu kemenangan itu di dalam tangan Tuhan. Walaupun dia katakan dia kata di dalam ayat ini, Tuhan Allah tidak menolong, dia tidak akan menyembah patung emas lagi itu. Bayangkan. Nah di sini kita akan melihat bagaimana kemenangan atas berbagai ketakutan itu. Di mana dalam Mazmur 55 ayat 23 mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan melihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dan juga dalam Ulangan 3 ayat 22. Jangan takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Maka itu, untuk kita terus menang atas berbagai ketakutan, kita harus terus mengandalkan Tuhan. Seperti Daniel sendiri, dia tetap memandang Tuhan dan rupanya. Apapun yang terjadi dalam situasinya, dia tahu kemenangan itu di pihak Tuhan. Itu makanya jangan kita takut. Takut di dunia ini banyak hal yang kita takut. Kadang-kadang takut ulat lah, takut hantu lah ya kan. Bukan hanya takut kekhawatiran kena belanja kita, tapi banyak hal yang menakutkan. Satu kisah yang saya ingat, ada satu anak, apabila dia keluar bermain di luar sana, tiba-tiba dia dilanggar oleh kereta. Karena atas pelanggaran dia, kereta itu melanggar dia takut untuk bermain di luar. Sehingga dia merelakan dirinya berkurung di dalam rumah. Karena dia takut. Tidak keluar-keluar lagi. Dia membebaskan dirinya hanya ruangan biliknya saja yang tempat dia untuk selamat. Hingga dia tidak keluar. Itu akan membuat dia stres. Saya ingat banyak orang yang stres dalam PKP kan mula-mula tuh. Tidak boleh keluar, hanya wakil satu orang dia pergi ke kedai. Itu pun kepala keluarga, suami dia. Ibu tidak boleh keluar, anak-anak tak boleh keluar. Memang kita rasa stres dengan keadaan ini. Tapi firman Tuhan mengajar kita, memberikan kita satu, di mana kita harus mengatasi berbagai ketakutan dalam kita menghadapi situasi keadaan begini. Kita harus tetap percaya Tuhan itu yang berikan kemenangan pada kita. Yang kedua, tetap percaya walaupun dalam keadaan ketakutan. Di dalam Mazmur 56 ayat 1 hingga 4, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Bagian ini memberikan satu
Bagaimana kita harus mengatasi berbagai ketakutan? Tetap percaya walaupun dalam keadaan ketakutan. Banyak orang Kristen melarikan diri dari Tuhan atau tinggalkan Tuhan ketika mereka mengalami rasa takut. Sebabnya mereka semakin hari semakin lemah. Takut maksud sini apabila kita tidak menaruh harapan pada Tuhan. Pasti sesuatu yang mengimpit pikiran kita, membelenggu perasaan kita, sehingga kita tidak dapat melangkah ke depan, hanya bertahan untuk berpikir apa yang harus dia lakukan. Ya, selain kita mengandalkan Tuhan, kita harus percaya dalam situasi apapun. Kita lihat dalam Mazmur 56 ayat 5 ini, di mana bagian mengatakan, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut katanya. Dengan arti pada saat-saat ketakutan dan kesulitan, kita harus memuji Allah karena perintah-perintahnya yang benar, janji-janjinya dan setiap kata-kata yang dinyatakan dalam seluruh Alkitab. Apabila kita percaya Allah dan firman-Nya yang tertulis, maka kepercayaan akan menggantikan ketakutan dan Allah menjadi penolong serta membebaskan kita. Sebab Engkau luputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Ingatlah akan kebenaran ini, Allah memihak kepadaku. Di mana dalam ayat 10, maka musuh akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Ini yang harus kita percaya untuk mengatasi berbagai ketakutan. Untuk kita menang. Di dalam 1 Petrus 5:7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Rasul Petrus menyatakan bahwa orang percaya harus merendahkan diri di hadapan Allah dan menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan, karena Dialah yang memelihara kita. Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kata percaya ini adalah satu keteguhan iman kita kepada Tuhan. Kita lihat Abraham dalam Kejadian pasal 12. Apabila dia percaya Tuhan, walaupun Allah yang memerintahkan keluarlah engkau daripada sanak saudaramu dari negerimu kepada satu negeri yang ditujukannya. Abraham percaya dan bertindak beriman. Dia melangkah. Dalam dia melangkah, bahwa Tuhan menjanjikan berkat untuk dia. Dan juga menjaminkan perlindungan bagi dia. Inilah kemenangan untuk kita mengatasi segala ketakutan. Percayalah pada Allah yang telah memimpin kita. Allah yang kita percaya sejak tahun-tahun yang dulu yang setelah kita terima Tuhan Yesus. Telah dibaptis. Mungkin di dalam pengalaman kehidupan kita selama ini, banyak yang menakutkan kita. Bukan hanya takut yang lain. Saya tahu setiap pribadi kita mengalami ketakutan. Apabila kita sakit, kita rasa takut. Nanti kalau saya mati, siapa yang pelihara anak saya? Siapa yang membelanjakan mereka? Banyak hal yang menakutkan kita. Yang lain-lain. Tapi percaya dengan iman itu meyakinkan kita dapat menang atas segala hal. Amin. Kata percaya itu diartikan di mana kita menaruh keyakinan terhadap dia orangnya apabila ia menyatakan sesuatu pada kita tentang suatu kebenaran. Tetapi apabila kepercayaan kita tahu tentang kebenaran yang diucapkan, dikatakan adalah kepalsuan, kebohongan,
pasti kita tidak lagi percaya apapun kebenaran yang diucapkan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran yang hidup. Firman Tuhan itu yang meyakinkan kita untuk tetap percaya walaupun dalam apapun kondisi keadaan. Di mana saya ceritakan minggu lalu, semasa saya bersama dengan istri saya di kampung Longpasia di Sepitang, Sabah sana. Suatu keadaan yang saya dengar daripada keadaan PKP ini, saya sendiri sebagai hamba Tuhan takut. Tuhan, kadang saya merenungkan, Tuhan kalau penyakit ini kena dengan saya baru-baru kawin Tuhan. Ya, ini kekhawatiran, ketakutan saya. Saya baru kawin honeymoon beberapa hari, datang penyakit terus gol saya. Saya tidak beritahu dengan istri saya. Kena kabarnya kita lihat dalam WhatsApp dan Facebook kan. Apalagi dalam berita bahwa di Amerika sana. Saya pun heran. Orang Amerika adalah orang-orang yang intelek, yang saintis. Orang yang pertama pergi ke bulan. Boleh mati dong. 3 juta lebih. Orang Amerika. Kita puji. Kita memuji Tuhan hari ini bukan siapa-siapa kita. Karena Yesus telah menjamin. Karena Yesus mendengar suruhan anak-anak Tuhan yang percaya di Malaysia ini, di Sarawak ini. Kita percaya firman Tuhan ini adalah kebenaran yang dapat memberikan satu kemenangan di atas berbagai-bagai ketakutan yang kita alami. Amin. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang telah mendengar doa kita. Walaupun doa kita pendek, walaupun doa kita panjang, bagaimanapun doa kita. Kalau kita rasa khawatir, takut, kadang-kadang doa pun malah sudah berdoa kan? Adakah pengalaman macam ini? Dapat ada. Jadi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Sebab Ia yang melihara kamu. Yang seterusnya, kemenangan atas berbagai ketakutan kita harus memandang pada Tuhan dan berlindung kepadanya. Di dalam Mazmur 121 ayat 1 hingga 8. Di mana Tuhan menyatakan sini bahwa apabila kita terus memandang Tuhan, di mana dalam ayat 3 katakan Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Ayat 5 mengatakan Tuhan menjaga kita, Tuhan naungan kita di sebelah tangan kanan kita. Dan juga ayat 6, matahari tidak menyakiti kita pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ayat 7, Tuhan akan menjaga kita terhadap segala kecelakaan. Ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Apabila kita mengandalkan Tuhan dan percaya pada Tuhan dan juga memandang terus kepada Tuhan dan berharap dalam Tuhan ada jaminan perlindungan, pasti semua yang terdaftar dalam Alkitab firman Tuhan Mazmur 121 ayat 1 hingga 8 ini akan bersama kita. Amin. Inilah kemenangan kita sebagai orang yang percaya. Tuhan tidak menjauhkan penyakit untuk kita. Karena di sebelah tangan kanannya memegang kita. Tuhan memegang kita. Saya bersyukur kepada Tuhan. Adanya saya hari ini, inilah yang saya klaim dengan Tuhan. Saya tahu Tuhan itu yang menjauhkan segalanya. Bahkan juga Tuhan itu tidak tertidur. Menjaga kita siang dan malam. Sebagai pikiran manusia, kita tidak boleh gambarkan bagaimana Allah menjaga kita. Tapi satu yang dinyatakan dalam Alkitab ini, firman Tuhan, Dia benar-benar menjaminkan kita. Apabila kita terus memandang berTuhan, walaupun kita menghadap berbagai-bagai ketakutan, Tuhan itulah yang menjagakan semua kita keluar masuk kita. Sampai selama-lamanya. Keluarga, teman, saudara, ataupun kekayaan janganlah kita anggap sebagai dasar keutamaan untuk
sebagai kesenangan bagi kita. Keutamaan ialah Tuhan yang dapat memenuhi keperluan jasmani dan rohani kita. Kita harus mengandalkan Dia dengan segenap hati dan mencari Dia untuk memperoleh kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Di dalam Mazmur 121 katakan ayat 5, percayalah pada Tuhan, percayalah Tuhanlah penjagamu. Ini memberikan arti bahwa apabila kita percaya, kita di bawah perlindungan pembelaan Tuhan. Di mana Yesus menyatakan kebenaran ini di dalam Matius pasal 10 ayat 30 hingga 31. Rambut kepalamu pun terhitung semuanya, sebab itu janganlah takut. Bayangkan, Yesus yang kita percaya ini. Pernah kita hitung rambut kita kah? Tapi rambut saya ini makin hari makin gugur loh. Tapi Tuhan tahu berapa yang tinggal di atas kepala saya. Walaupun dia kadang-kadang gugur, Tuhan memperhitungkan betapa dahsyat hebatnya Tuhan kita. Dalam Matius 10 ayat 16, saya akan baca untuk kita. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang mempedulikan kita. Matius 10 ayat 16. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu pada majelis agama dan mereka akan menyerah kamu ke rumah ibadat. Dan karena aku kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerah kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semua itu akan kukaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudara-saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tua dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata padamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi sisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada satu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada satu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang dikatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, diberitakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tapi yang hendak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Penjelasan ini memberikan satu kemenangan kepada kita sebagai anak Tuhan yang percaya pada Tuhan, bahwa apapun yang kita alami di dalam situasi yang akan datang ini, mungkin saat ini kita santai-santai saja, tapi pengalaman apa dicatat dalam kitab ini, ada satu masa nanti kita akan diserahkan di masa-masa dalam suasana yang berbeda. Jadi jaminan Tuhan, janganlah takut.
bahwa Tuhan memberikan hikmat dari Roh-Nya untuk melindungi kita. Amin. Yang terakhir, kemenangan atas berbagai ketakutan, yaitu yang keempat adalah kita harus terus berdoa, mengucap syukur dan memuji Tuhan. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 19 hingga 26, di mana kisah Rasul Paulus dan Silas ketika mereka di penjara. Mereka mengucap syukur. Kemenangan atas orang, kemenangan bagi kita yang mengalami ketakutan. Jadilah seperti Paulus dan Silas. Semasa mereka di penjara, diusung karena mereka memberitakan Injil. Tapi mereka tidak takut. Dalam penjara mereka memuji Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Mari saya bacakan untuk kita. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyerah mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajar adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali diderah, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintah untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadi gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu-belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunuskan pedang hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk kita menang berbagai-bagai ketakutan, jadilah seperti Rasul Paulus dan Silas. Walaupun mereka dibelenggu di tengah-tengah penjara, mereka berdoa, menyanyi dan memuji Tuhan dan bersyukur. Itu juga kekuatan kemenangan kita sebagai anak Tuhan. Situasi yang kita alami pada saat ini memungkinkan kita untuk melihat, memandang Tuhan, percaya Tuhan. Baik dalam kita dalam rumah, di ruangan, dalam keluarga, mungkin tidak dapat menjauhkan dari keadaan-keadaan walaupun masih dalam SOP. Tapi apabila kita berdoa pada Tuhan, menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, pasti ada kemenangan di dalam pribadi kita, dalam keluarga kita. Amin. Karena ada kuasa dalam puji-pujian kata firman Tuhan. Di sini juga memberikan kita contoh kisah Yusuf. Jadi jual saudaranya ke Mesir. Tapi dia bersyukur dalam dia dijual, dia tetap percaya Tuhan yang berikan kemenangan bagi dia. Walaupun dia mengalami penganiayaan, saudaranya membuangkan dia dalam lubang, diangkat lagi dijual. Tapi dia tahu dalam kehidupannya apabila dia setia dan takut pada Tuhan, pasti Tuhan memberikan satu pelepasan bagi Yusuf. Dan juga kisah Ayub. Walaupun dia sakit, dia bersyukur. Walaupun dia
istri dia juga menyuruh Ayub, kutuklah Allahmu dan mati saja. Karena dia tahu, karena istri dia melihat penderitaan Ayub itu begitu sakit. Ayub kan ada sakit. Ini membayangkan di dalam kehidupan kita. Walaupun cara badan, jasmani luar kita lihat kita ini sehat, tapi dalam hati saya tidak tahu apakah kita masih sehat atau tidak. Kita masih bergumul dalam hidup ini. Apakah besok, bagaimana bulan depan, bagaimana. Ini satu penyakit juga bagi kita. Apabila kita mengakui firman Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan, pasti ada satu kekuatan yang baru yang bangkit dalam kehidupan kita. Amin. Yesus itu berkuasa. Yesus bukan hanya cuma-cuma mati di salib, digantung diri, menderita begitu, tapi dia menyatakan apabila dia disalibkan, dia telah menang, beri kemenangan kepada kita manusia atas segala kutukan. Tuhan memberikan kemenangan untuk mengampuni kita. Dalam kita mengucap syukur pada Tuhan, kita sebenarnya sedang menghancurkan rencana atau tujuan iblis bagi kita. Apabila kita rasa takut, kita rasa stres, kita rasa lemah, tak mampu berdaya, tapi kita tahu bahwa iblis itu mencuri kesempatan untuk merampas kita daripada merampaskan iman kita, kepercayaan kita pada Allah yang kita sembah itu adalah Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama mengucap syukur, berdoa, memuji nama Tuhan. Dimanapun kita berada, baik dalam kendaraan, pasanglah lagu rohani, pasanglah lagu Tuhan untuk menguatkan kita. Apabila kita mengalami apapun suatu keadaan, berdoalah pada Tuhan, mengucap syukur atas semuanya. Di dalam bagian ini kita melihat untuk kita menang atas berbagai ketakutan. Dalam Kisah Rasul ini 16:25 ini, di mana doa Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi pujian kepada Allah. Ada 4 bagian yang menyatakan sini bagaimana Tuhan melepaskan. Paulus dan Silas kini menderita dalam penjara dengan kaki terbelenggu dan pinggung terlukai. Namun di tengah-tengah penderitaan dan ketakutan ini mereka berdoa dan menyanyi puji-pujian. Dari pengalaman ini kita belajar bahwa sukacita orang percaya ada di dalam hati dan tidak ditentukan oleh keadaan jasmani ataupun masalah pengenaian. Walaupun keadaan tidak dapat menghilangkan damai dan sukacita kita. Dan juga musuh-musuh Kristus tidak dapat menghancurkan, membinasakan iman seorang percaya dan kasihnya kepada Allah. Roma 8 ayat 35. Dalam keadaan yang menakutkan atau keadaan yang susah, sekalipun Tuhan menyediakan kasih karunia-Nya bagi mereka yang ada dalam kehendak-Nya dan menderita karena namanya. Keempat, bahwa roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu yang menderita karena nama Kristus. 1 Petrus 4 ayat 4. Jadi pada pagi ini mari kita memuji nama Tuhan. Bagaimana kemenangan kita atas segala ketakutan, berbagai ketakutan itu memberikan satu kekuatan yang baru, memberikan satu pengharapan. Sebagai orang Kristen yang percaya berTuhan, untuk kita dapat menang atas berbagai ketakutan, marilah kita mengandal Tuhan dalam hidup kita. Tetap percaya padanya, pandanglah hanya pada Tuhan, dan setia dalam berdoa dan memuji Tuhan. Kita harus ingat bahwa rasa takut adalah sebagian dari kehidupan manusia, tetapi ketakutan yang lebih dari kemampuan manusia boleh melumpuhkan seorang. Ia tidak dapat membuat keputusan yang benar dan tidak berani melakukannya
apapun. Untuk kita menang mengatasi ketakutan. Kita bukan hanya perlu berani tetapi percaya pada Tuhan atau beriman pada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan memegang dan mengontrol kehidupan kita. Dari semua ayat-ayat Alkitab yang dituliskan dari mulai ini dapat memberikan kemenangan apabila kita mengalami ketakutan yang menyerang kehidupan kita. Mari jemaat kita berdiri, kita memuji Tuhan dengan satu nyanyian, Karena Salib-Mu. Saya percaya lewat firman Tuhan ini akan memberikan satu kemenangan untuk kita hari ini. Bagaimana kita dapat mengatasi berbagai ketakutan. Percayalah Tuhan akan melindungi kita. Percayalah apabila kita memandang Tuhan dengan percaya dengan iman. Pasti Tuhan akan memulihkan, memberikan kuasa-Nya di dalam kita oleh pimpinan Roh Kudus. Haleluya Tuhan Yesus. Akuilah dalam hidupanmu, hanya Engkau Tuhan hidupan kami. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Haleluya Bapa. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Jemaat kita angkat suara kita. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita naikkan nyanyian ini dengan pujian bersyukur. Hanya Engkau Tuhan di hidupku. Yes Lord. Ini pengakuan kami, tiada Allah yang lain. Hanya Engkau Yesus Kristus Juru Selamat kami. Bapa, apabila kami mendengarkan firman-Mu, bahwa kami tetap menang di atas segala ketakutan kami. Apapun sisi, apapun keadaan di depan kami yang menakutkan, berikan kemenangan dalam kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Kena salib-Mu Yesus. Kena salib-Mu ku hidup. Kena salib-Mu Yesus ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Kena salib-Mu. Kena salib-Mu Yesus. Yesus, Engkaulah penyelamat kami.
Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Karena salibmu kami menang Tuhan. Kau dapat melakukan mujizat melalui depan kami Bapa. Hari ini kami hidup oleh adalah anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sederhana Bapa. Untuk kami menang mengatasi segala ketakutan, kekhawatiran hidup ini. Kami mau percaya memandang Engkau dan mengandalkan Engkau Tuhan. Hidup ini. Mazmur 121 mengatakan, Engkau adalah Allah kami. Engkau melindungi kami Tuhan, menjaminkan kami. Tangan kanan-Mu yang menjamin, melindungi kami Tuhan Yesus. Engkau menjauhkan kami dari segala kecelakaan, penyakit apapun. Janji-Mu Tuhan bagi kami. Engkau tetap menjaga kami keluar masuk kami Tuhan sampai selama-lamanya. Kami kirimkan firman-Mu Tuhan, berkatilah jemaat kami Tuhan. Untuk kami meyakin lebih sungguh apapun yang kami hadapi ke depan Tuhan, kemenangan Kristus salib Yesus dalam depan kami dalam hati kami. Berpuji nama-Mu Tuhan. Bapa, ampuni kami Tuhan jika kami selama ini kurang meyakinkan Engkau dalam hidup ini. Sebagai manusia kami lemah Tuhan, kami akui. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Seperti di bumi, di surga adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak dapat kami ungkapkan pada Bapa, hanya berterima kasih atas segala-galanya Bapa. Oh Yesus Kristus, Engkaulah yang biasa berikan kepada kami. Terpuji nama Bapa, haleluya. Doa Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan duduk. Shalom Jemaat BM Glory Permi. Selamat datang ke kebaktian Ahad 5 Julai 2020. Selamat datang juga bagi anda yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami. Buletin Gereja untuk 12 Julai, pemimpin pujian Sis Stacy, pengkhotbah Pastor Joseph Sia, penyanyi latar kumpulan 3, petugas Dekan Imangwan, Dekan Semina Gisau, Dekan Safety Jul, persembahan tabung umum, pemain muzik kumpulan A, membersih gereja Komsel Agape 2. Hanya upacara ibadah raya sahaja yang dibenarkan untuk dijalankan. Sebarang aktiviti mingguan gereja adalah tidak dibenarkan sepanjang tempoh PKPP. Untuk mematuhi SOP rumah ibadat, upacara ibadah pada setiap hari Ahad akan dijalankan selama 1 jam 30 minit sahaja. Jadi masa ibadah kita adalah pukul 9 pagi hingga 10.30 pagi. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan ataupun sumbangan, bolehlah memberi di dalam kotak persembahan yang telah disediakan di pintu masuk gereja. Sila dapatkan sampul dari ahli majlis gereja bagi keperluan tersebut. Jemaat juga boleh memberi persembahan dan sumbangan secara online. Mohon kerjasama semua jemaat untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan sebelum, semasa dan selepas upacara ibadah. Sila baca dan patuhi sebarang notis ataupun garis panduan yang terdapat di luar atau dalam bangunan gereja kita. Bagi memastikan jumlah jemaat yang hadir dalam ibadah tidak melebihi kapasiti maksima iaitu 250 orang, jemaat digalakkan untuk membuat pra-pendaftaran kepada admin gereja 3 hari sebelum ibadah dijalankan. Kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah adalah tidak dibenarkan untuk hadir mengikuti upacara ibadah. Bagi jemaat yang memerlukan kunjungan dan kaunseling, sila hubungi pastor yang ada supaya dapat mengatur masa perjumpaan. Bagi sesiapa yang ingin menjadi anggota Gereja BM Glory Permi, sila dapatkan borang keanggotaan daripada admin gereja atau mana-mana ahli majlis gereja yang bertugas dan kembalikan borang keanggotaan tersebut dan berjumpa dengan Pastor Datin Rosmaida bagi sesi perkenalan dan juga untuk mengadakan persekutuan doa. Pasukan penguatkuasa akan memantau pematuhan SOP rumah ibadat dari semasa ke semasa. Perjamuan kudus tidak dijalankan pada hari ini atas sebab-sebab tertentu dan kita akan mengadakan pada masa yang akan diberitahu kelak. Yang pertama, kita berdoa bagi jemaat kita agar dapat mempersiapkan diri dan harus mengamalkan norma baru. Kita berdoa untuk ruangan ibadah gereja agar selamat untuk digunakan bagi upacara ibadah.
Berdoa untuk seluruh gereja yang terdapat dalam Bandaraya Miri kerana masih ada sebahagian gereja yang belum dapat dibuka semula untuk beribadah atas sebab PKPP yang masih dijalankan. Kita berdoa untuk jemaat yang sakit. Yang pertama untuk Pak Agus yang sedang dirawat di Hospital Lopeng Miri. Yang kedua, saudara Paul Kebing yang sedang dirawat di Hospital Lopeng Miri juga. Dan seterusnya kita berdoa untuk keamanan negara Malaysia secara amnya dan negeri Sarawak secara khususnya. Dan yang terakhir, kita berdoa bagi seluruh negara yang terjejas akibat penularan COVID-19. Sekian saja buletin kita untuk minggu ini. Selamat berhujung minggu bersama dengan keluarga yang tersayang. Tuhan memberkati. Oke, sebelum kita berhenti ataupun mengakhiri, saya memiliki kerinduan untuk berdoa untuk kita bersama, untuk kita memberi persembahan kita, memberi persepuluhan kita, walaupun kita datang saja memberi di pintu saja. Kerinduan saya ada untuk berdoa untuk kita, untuk sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Oke, mari kita sama-sama berdoa sampai kita dalam doa. Bapa kami ada di dalam surga, Bapa kami kenal melalui Tuhan Yesus. Bapa, pagi hari ini tentang hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih ada penyertaan-Mu, bimbingan-Mu di dalam kehidupan kami selama ini. Kemohon kepada-Mu Bapa di surga, biar Tuhan terus hadir bersama menyertai untuk detik-detik seterusnya di dalam kehidupan kami. Biar Tuhan terus membimbing kami, memegang kami, memimpin kami, lewat kami melalui kehidupan kami. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami datang hadirat-Mu, memberi persembahan kami, memberi persepuluhan kami untuk pekerjaan-Mu. Mohon kepada Bapa di surga, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biar Tuhan terus melimpahkan berkat-Mu, mencurahkan kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau perhatikan setiap jemaat-jemaat kami, mau yang hadir ataupun tidak mampu hadir pada pagi hari ini Bapa di surga. Mohon kepada-Mu biar Engkau mengurapi mereka, menjamah kehidupan mereka. Biar Engkau melewati setiap jemaat yang ada, memberi pendamai sejahtera-Mu, memberi kesejahteraan di dalam hati mereka, agar mereka mampu melalui hari-hari mereka di dalam kami menghadapi PKP ini Bapa di surga dengan tenang damai di dalam pengasihan-Mu. Mampukanlah kami Bapa melewati kehidupan kami di dalam satu pengharapan, dalam satu kerinduan untuk memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu dan mengandalkan-Mu dalam apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan-Mu kami. Begitu juga kami menyerahkan jemaat kami yang berkurangan, mengalami kelemahan tubuh, apapun permasalahan yang ada di dalam kehidupan mereka. Kami mohon kepada-Mu Bapa di surga, pada pagi hari ini Engkau lewati kehidupan mereka. Biar Engkau Tuhan merhatikan mereka dan memulihkan kehidupan mereka dan memberi berkat kepada kehidupan mereka agar mereka mampu melewati kehidupan mereka di dalam tenang damai pengasihan-Mu. Terpuji Bapa di surga, kami panjatkan segala doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jadi untuk menutup ibadah kita, saya persilakan Pak Reverend untuk bawa kita di dalam doa penutupan. Yang tadi doa persembahan. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa di surga. Bapa kami yang kami kenal, kami puji, kami sembah, kami agungkan di dalam dan melalui nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur oleh karena Tuhan telah menyertai kami, memimpin, menuntun, memberkati dan mengurapi kami dalam rangka kami dapat menyelenggarakan ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga setiap rantai acara yang telah diselenggarakan dapat diselenggarakan dengan baik, baik puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan, persembahan dan persepuluhan yang kami berikan, bahkan pemberitaan firman Tuhan yang telah dikumandangkan. Kami berdoa supaya Tuhan dipermuliakan dan kami semua diberkati. Secara khusus dalam konteks situasi dan kondisi yang pada saat ini berkaitan dengan PKPK, yang berkaitan dengan kesulitan, pergumulan dan kesusahan, bahkan kekhawatiran. Kami berdoa supaya firman Tuhan yang telah dikumandangkan dapat memberikan penghiburan, kekuatan dan kemenangan bagi kami. Untuk kami tetap memandangkan kepada Tuhan dan menantikan Tuhan, percaya kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Jadi maka itu Tuhan, kami doakan supaya Roh-Mu yang Kudus akan menerapkan dan melaksanakan kebenaran prinsip firman Tuhan ini dalam rangka kami menghadapi situasi dan kondisi yang sulit pada saat ini. Memberkatilah
hamba-Mu yang Pak Joseph yang telah menyampaikan sabda Tuhan ini, supaya Engkau terus pakai dan memberkati menjadi berkat kepada banyak orang. Terima kasih Bapa di surga yang berkaitan dengan senarai doa-doa, bahan doa di dalam gereja kami ini. Sekali lagi juga kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Tuhan tetap tolong berkati baik setiap anggota jemaat kami yang sedia ada, dari anak-anak sampai yang dewasa. Tuhan, kami rindu supaya pimpinan, penyertaan dan pertolongan-Mu sungguh nyata dalam setiap anggota kami, dan juga untuk pergumpulan dan ibadah kebaktian yang mungkin tidak disempurnakan secara utuh dalam beberapa bulan ini. Kami berdoa supaya relasi, hubungan pribadi kami dengan Tuhan dan sesama kami, keluarga kami tetap utuh, tetap dijaga, terpelihara, tetap harmonis. Oleh karena Tuhan tetap tolong dan berkati kami. Dan secara khusus yang berkaitan mungkin dengan krisis yang ada pada sini, secara khusus dari bidang ekonomi, mungkin kami menghadapi tekanan dan kesulitan. Namun Tuhan, kami hanya mengharapkan Engkau, menantikan Engkau, dan percaya bahwa dan yakin bahwasanya Engkau akan menolong berkati kami. Bahkan secara khusus untuk setiap jemaat dan gereja BMSIB di seluruh negara dan bangsa kami Malaysia ini, kami doakan juga supaya Tuhan turut serta untuk menolong berkati setiap anggota gereja yang sedia ada, dan juga untuk setiap rangkaian-rangkaian ibadah, kebaktian, aktiviti dan pelayanan yang diselenggarakan, yang juga mungkin pada saat ini ada terganggu. Kami berdoa supaya Tuhan juga turut serta untuk menolong berkati. Bahkan juga Tuhan, untuk mereka yang dalam kelemahan tubuh, yang sakit, Tuhan berserahkan mereka di tangan-Mu, supaya Tuhan turut memberkati, baik Pak Agus, Pak Paul Kebing yang ada di hospital pada saat ini, Tuhan turut memberkati, dan juga beberapa saudara kami yang juga turut serta mengalami kesulitan dan pengumulan dan kelemahan tubuh, Tuhan juga tolong berkati. Bahkan saudara kami Ibu Catherine dan serta keluarga yang dalam beberapa hari ini dalam berduka oleh karena orang tua dipanggil Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga ini supaya Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan dan pertolongan dan penghiburan bagi mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga, baka bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan tetap tolong berkati akan bangsa dan negara kami, baik segi politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan persekolahan sekalipun, termasuk sekolah teologi. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Tuhan turut serta untuk menolong berkati, menjaga, memelihara akan bangsa negara kami. Bahkan secara khusus untuk seluruh dunia ini pada saat ini yang terbantu oleh karena keadaan COVID ini, kami berdoa supaya perlindungan dan pertolongan Tuhan tetap menjadi bagian daripada kehidupan kami sebagai manusia, ciptaan Allah yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari kekal sampai kekal. Sebentar kami akan bercurai tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing. Kami rindu supaya Engkau tetap pimpin, tuntun dan berkati kami dari sejak kami keluar dari tempat ini, bahkan masuk sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang bulan Julai ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari kekal sampai kekal. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Allah. Anugerah daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, kasih setia daripada Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita yang hidup, serta penyertaan, penghiburan dan pertolongan Roh-Nya yang kudus menjadi bagian daripada kehidupan kita sampai pada saat ini, sampai Tuhan Yesus datang, Maranatha, dua kali datangnya mengambil kita sebagai saudara-saudaranya ke surga. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Sebentar. Sampai bersurai.